Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rangga Barul Alam. Saya dari kelas C2 prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membuat salah satu video yang akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Insan dari materi 1 sampai 4. Apa sih Ma'rifatul Insan itu? Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dari mana sih asal penciptaan manusia? Dilihat dari asal penciptaannya, manusia itu tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia dilihat dari kita memahami apa yang kita telah baca sebelumnya, yaitu kita dilahirkan atau diciptakan dari dua unsur. Yang pertama yaitu dari tanah, yang kedua itu dari langit. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari dua unsur itu, berdasar fungsinya, manusia itu disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Amanah manusia. Amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika kita dikerjakan, mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, mereka akan mendapatkan siksa atau dosa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak sama sekali. Yang kedua adalah kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin. Yang ketiga ada kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Yang kedua ada amanah al-khulafah, yaitu kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memperlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Makna dijadikannya khalifah. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memperlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain, sebagaimana tadi di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Materi kedua yaitu adalah hakikatul insan. Hakikat manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti, antara lain satu intisari atau dasar, yang kedua adalah kenyataan yang sebenarnya.
Yang pertama adalah makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya ada yang pertama yaitu dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Yang kedua adalah memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang ketiga ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah ta'riful insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Silahkan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Yang keempat ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 2 yang berbunyi, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kelima adalah balasan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka Allah berkehendak manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di Quran surat Al-Isra ayat 36. Di materi ketiga ini ada pembahasan tentang ma'rifatul insan, yaitu toqotul insan. Apa sih arti dari toqotul insan? Toqotul insan itu adalah potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Sedangkan menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan sepadan yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dan potensi itu meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah ada potensi jasmani, yaitu fisik kita. Yang kedua adalah rohani. Yang ketiga adalah akal atau pemikiran kita. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu adalah potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sama wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah penjelasan potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Di materi keempat ini ada nafsul insan, yang artinya jiwa manusia. Nah, nafsul insan itu mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.